Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Maria Enzelia Paju. Saya guru SMP Negeri 2 Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan mengadakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan materi faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Menjaga jarak dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, kemudian menjaga jarak, menjaga jarak, jauhi kerumunan supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya, baik. Sakit. Ya. Kita mendoakan semoga weekend cepat sembuh supaya bisa bergabung dengan kita lagi. Baik, seperti biasanya, sebelum mulai dengan pelajaran, kita awali dengan doa. Jadi, minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, baik. Biar kita kurang bersemangat. Jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita menyanyikan satu lagu nasional. Kita mau nyanyi lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ibu minta kita berdiri. Kita mau nyanyi sambil tepuk tangan supaya kita ya lebih semangat. Ya, baik.
tentang pengertian mobilitas sosial. Materi kedua tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, baik, tepuk tangan dulu sekali. Minggu lalu yang pertama adalah pengertian mobilitas sosial, terus yang kedua tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada yang masih ingat pengertiannya? Pengertian dari? Ya, Loni lagi ya, silakan. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, baik. Ya, perpindahan posisi seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Terus bentuk-bentuknya masih ingat? Masih ingat? Ya, masih ingat? Ya, apa saja bentuknya? Mobilitas vertikal. Ya, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Betul. Ya, baik. Materi kita hari ini masih ada kaitannya dengan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi faktor pendorong mobilitas sosial. Kemudian yang kedua mengidentifikasi faktor penghambat mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga kita menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap faktor pendorong mobilitas sosial. Yang keempat menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap faktor penghambat mobilitas sosial. Yang terakhir, kita menyajikan laporan hasil diskusi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Ya. Ya. Ini tujuan pembelajarannya. Ya, baik. Ya, nanti Ibu akan menampilkan video. Sebentar kita diminta untuk mengamati video. Setelah itu kita berdiskusi dalam kelompok. Ya. Silakan kita perhatikan. Kita amati videonya. Dikenal sebagai sosok presiden yang sangat sederhana. Beliau lahir dari sebuah keluarga hijau di Surakarta yang menjalani hidupnya secara bersahaja. Namun berkat semangat yang kuat dan juga kerja keras yang menjadi falsafahnya, Jokowi berhasil meniti karirnya dengan sukses hingga mencapai RI 1. Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961 dari pasangan Notomi Harjo dan Suyatmi. Jokowi adalah anak sulung dan laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 orang adik perempuan bernama Iit Sriantini, Hidayati, dan Titik Relawati. Semasa kecil, Jokowi telah terbiasa mengarungi kehidupan yang keras dan sulit. Ia bahkan dikabarkan pernah berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajannya sehari-hari. Jokowi dan keluarga bahkan pernah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Saat beranjak remaja, Jokowi mengambil studi di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi studi tentang pola konstruksi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Surakarta. Setelah lulus pada 1985, Jokowi telah bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Markusi di dataran tinggi Kayu Aceh Tengah. Jokowi menikah dengan Ariana di Solo pada 2 Desember 1986. Melalui pernikahan ini, kelak ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisar Pangarap. Tak lama bekerja di perusahaan, Jokowi muda memutuskan untuk berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya di bawah bendera CV Roda Jati. Dan pada tahun
yang memberanikan diri dengan membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Menjalani usaha perkayuan membuat Jokowi berkesempatan berkeliling Eropa yang kemudian membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo hingga mendorongnya memasuki dunia politik. Jokowi ingin menerapkan kepemimpinan yang manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat bagi penghuninya di daerah Surakarta. Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Mereka diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dalam pilkada, ia berhasil memenangkan pemilihan dengan persentase suara sebesar 36,62%. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan. Saat itulah bus batik Solo Trans diperkenalkan. Berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Garso Pro diremajakan. Dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam relokasi pedagang kaki lima yang memanusiakan manusia. Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih kembali sebagai wali kota Surakarta dengan suara lebih dari 90%. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, Jokowi bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP dan Gerindra. Dan secara tak terduga, Jokowi berhasil menangkan Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang muda dan bersih. Setelah terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program Busukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Karir politik Jokowi meluncur bagaikan roda berputar. Pada pemilu tahun 2014, Jokowi bersama Yusuf Kala didaulat oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden. Dan lagi-lagi, secara tidak terduga, dalam sebuah pertarungan demokrasi yang cukup panas, pasangan Jokowi JK berhasil meraup suara mayoritas dan unggul atas pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Atas kemenangan ini, Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, siapakah orang sukses dalam video tadi? Video yang Bapak Jokowi. Ya, Bapak Jokowi, betul. Nah, bagaimana tanggapan kalian terhadap video yang sudah diamati tadi? Saya, Ya, silakan Irfan. Bapak Jokowi adalah sosok presiden yang sangat sederhana. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk Irfan. Menurut Irfan, Bapak Jokowi ini adalah sosok yang sangat sederhana. Siapa yang lain lagi? Saya Bu. Ya, Mulan silakan. Bapak Jokowi terlahir dari keluarga yang sederhana yang menjalani hidupnya secara bersahaja. Ya, baik, tepuk tangan untuk Mulan. Dari keluarga yang sederhana, ya, yang menjalani hidupnya secara bersahaja.
2. Wali Kota Surakarta tahun 2010. 3. Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. 4. Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Ya, baik, tepuk tangan. Bapak Jokowi yang pertama menjadi wali kota Solo, yang kedua menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2010 ya. Kemudian pada tahun 2012 menjadi Gubernur DKI Jakarta dan tahun 2014 dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Baik, Presiden Joko Widodo tadi mengalami mobilitas sosial atau tidak? Ya? Mengalami mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal atau mobilitas sosial horizontal? Ya? Vertikal. Vertikal naik atau turun? Vertikal naik atau yang disebut dengan social shifting. Mengapa dikatakan mengalami vertikal naik? Ya, karena mengalami perubahan posisi. Karena mengalami perubahan posisi. Yang pertama tadi mulai dari kuli panggul, kemudian ojek panggung. Setelah itu diangkat dipilih menjadi wali kota Solo, kemudian wali kota Surakarta. Yang berikut menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yang terakhir dipilih menjadi presiden. Artinya Bapak Jokowi ini mengalami mobilitas sosial vertikal. Ya. Baik, sekarang tugas kita duduk dalam kelompok, kita mendiskusikan tentang faktor apakah yang menyebabkan Bapak Jokowi ini dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya. Sekarang silakan duduk dalam kelompok. Ya. Sebentar Ibu akan membagikan LKPD-nya dan handout yang akan kita gunakan untuk materi hari ini. Silakan duduk dalam kelompok. Langsung saja di kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Lagi bukan?
saja pesan moral dari video yang kalian anak?
Satu, faktor struktural. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga dipercaya menjadi pemimpin. Presiden dipilih bukan karena keturunan, tetapi dipilih oleh rakyat. Ya, bagaimana kelompok lain? Ya, menurut kelompok 1, faktor yang mendorong Bapak Jokowi terpilih menjadi presiden itu adalah faktor struktural menurut kelompok 1. Karena kalau kita lihat sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia, seseorang presiden tidak dipilih berdasarkan keturunan, tetapi atas dasar pilihan dari rakyat. Ya. Betul tidak? Betul. Siapa yang lain lagi? Mungkin ada kelompok yang lain mau tambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bapak Jokowi mampu menjaga reputasi sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Ya. Ini terlihat pada program rujukan. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk. Baik, sekarang kelompok 2. Faktor apa saja yang mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial? 1. Faktor struktural. 2. Individu. 3. Ekonomi. 4. Sosial. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Menurut kelompok 2, faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi pas ada kaitannya dengan kelompok yang dijelaskan oleh kelompok 1. Kemudian kelompok yang kedua faktor ekonomi, ketiga faktor individu, 4 faktor sosial. Ya. Mungkin ada yang mau tambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. 1. Faktor situasi politik. 2. Keinginan untuk melihat daerah lain. Ya, baik, tepuk tangan. Keinginan untuk melihat daerah lain. Kemudian ada faktor politik juga. Ya. Siapa yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, Indri silakan. Selain faktor struktur, individu, sosial, dan ekonomi, ada faktor kemudahan dalam akses pendidikan dan faktor kependudukan atau demografi. Ya, baik, tepuk tangan untuk Indri. Ada faktor keinginan untuk melihat daerah lain dan juga faktor kependudukan atau demografi. Baik, ini merupakan faktor pendorong, ya, mendorong terjadinya mobilitas sosial. Baik, yang berikut kelompok 3. Silakan melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Apa saja faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial, faktor kemiskinan, dan faktor diskriminasi? Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3, faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Yang kedua faktor diskriminasi. Ya. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan, Roni. Mengapa faktor kemiskinan dan diskriminasi dikatakan faktor penghemat mobilitas sosial? Ya, mengapa faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi dikatakan sebagai faktor penghambat mobilitas sosial? Kelompok 3 silakan menjawab. Saya, Bu. Ya, Faktor penghambat kemiskinan adalah pendidikan yang rendah dan mendapatkan pekerjaan yang terbatas. ya. 2. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan dan penghambatan. Ya, baik, tepuk tangan untuk Irfan. Menurut penjelasan Irfan, kemiskinan dan diskriminasi dikatakan sebagai faktor penghambat. Yang pertama tadi kemiskinan, kita tahu kalau orang miskin dia tidak bisa melakukan mobilitas sosial, apalagi mobilitas sosial naik, ya. Karena yang paling pertama dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kalau orang tidak punya pendidikan, susah untuk mendapatkan pekerjaan. Betul tidak? Betul. Yang kedua tadi merupakan diskriminasi, artinya
ketika kita ada masalah, kita harus berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan masalah, tidak boleh menyerah. Ya, supaya kita bisa menjadi orang sukses. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Memiliki komitmen dan tidak boleh sombong dan tetap rendah hati walaupun sudah berhasil. Ya. Ulang lagi, Tian. Memiliki komitmen. 2. Tidak boleh sombong dan tetap rendah hati walaupun sudah berhasil. Ya, baik, tepuk tangan untuk Tian. Kemudian pesan moral tadi, karena Presiden Jokowi tadi kan kita lihat dia dari keluarga yang sederhana dan hidupnya juga sederhana. Jadi menurut Tian pesan moral yang didapat tadi, kalau kita sudah berhasil, kita tidak boleh sombong. Ya. Masih ada yang lain? Ya. 1. Untuk membangun hubungan sosial yang baik. 2. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Ya. 1. Membangun hubungan sosial yang baik. 2. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Afen. Menurut Afen, dia mengatakan pesan video tadi, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, kemudian membangun hubungan sosial dengan baik, teristimewa dengan orang-orang terdekat. Ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan tidak ada jawaban lagi yang berkaitan dengan pesan moral tadi. Tidak ada? Ya. Baik. Kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Novi? Ya, kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya. Faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial yaitu faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Ya, baik, tepuk tangan untuk Novi. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya tadi antara lain faktor struktural, faktor ekonomi, faktor individu, faktor sosial, faktor politik, keinginan untuk mengunjungi daerah lain. Yang berikut faktor kependudukan atau demografi. Kemudian faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya antara lain adalah yang pertama faktor kemiskinan, yang kedua diskriminasi, yang ketiga perbedaan jenis kelamin. Baik, itu merupakan materi yang kita pelajari hari. Dari video tadi bisa mengetahui bahwa Bapak Jokowi ini terlahir dari keluarga yang sederhana. Siapa yang lain lagi? Ya? Masih ada yang lain? Tadi bilang menyenangkan, mengapa menyenangkan? Ya, silakan. Saya bisa mengamati video karena selama saya berada di kelas 7, kami hanya mengamati gambar dan mengerjakan tugas. Ya, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Ketika dia berada di kelas 7 kemarin, dia belum pernah mengamati video, yang ada hanya mengamati gambar kemudian mengerjakan tugas. Ya. Yang lain? Ya. Saya bisa mengetahui Bapak Jokowi terlahir dari keluarga yang sederhana. Ya.
menjadi orang yang berhasil. Asalkan kita Belajar. belajar. Kemudian kita semangat dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kalau kita sebagai pelajar, tugas kita adalah rajin belajar supaya kita bisa menjadi orang sukses. Baik. Nah, kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Kumpulkan SKPD-nya. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah semua, Bu. Ya, kalau sudah silakan mengumpul. Mari.